Cemerlang bagai masih sunyi. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Luruskan hingga lurus selalu, agar ku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mulai dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Luruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, kami mau senangkanmu, Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, kita masuk ke pujian yang kedua, penyembahan ya. Lagunya sebentar saya coba cek liriknya. Ya. Judulnya Sungguh Indah.
lagi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita nyanyi sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Pengorbananmu Yesus terlalu besar bagiku, sungguh
kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada duanya bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh mempersembahkan apa yang lahir dari hati kami ya Tuhan. Kami persembahkan seutuhnya hanya kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Terimalah korban syukur dan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu selain memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami ingin bersharing satu dengan yang lainnya. Kami ingin membagi-bagikan roti rohani yang telah tersedia Tuhan. Kiranya roti ini boleh memuaskan setiap kami. Biarlah yang lapar dan haus akan kebenaran dipuaskan oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini kami boleh dimerdekakan. Dan firman ini boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah buahnya tetap, dan setiap orang yang menikmati buahnya boleh senantiasa memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ambil alih seluruh rangkaian ibadah Komsel Great Miracle ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah lawatan Roh Kudus yang menjamah setiap kami, yang hadir berkarya di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, Opa, Pak Widakdo. Shalom. Shalom. Ya, oke. Sebelum kita sharing, kita biasa yel-yel dulu supaya semangat. Amin. Ya. Yes. Shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Saya rindu satu kali lagi nih, Opa. Satu kali lagi. Shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Oke. Ya, terima kasih. Kita langsung masuk di bahan sharing pada minggu ini. Minggu ini judulnya adalah manifestasi kasih. Ya, ini bagian dari tema bulan kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini minggu ini temanya adalah manifestasi kasih. Ya, saya akan membacakannya untuk kita. Yang Romawi pertama, kasih itu nyata, bukan abstrak. A. Kasih perlu diwujud nyatakan atau dimanifestasikan. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Oke, itu yang A. Yang B, tunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan lewat cara hidup kita. Yang Romawi kedua, 4 arti mengasihi Tuhan dengan segenap. Jadi ini ada 4 poin, ya. Yang pertama, selalu ingin membuat Tuhan happy. Ya, ini yang pertama, selalu ingin membuat Tuhan happy. Nah, itu firman-Nya terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9.
Di sana dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kalau dalam Alkitab masa kini tertulis, karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya, hati Tuhan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mencintai yang Tuhan cintai. Ya, ini ayatnya sudah pasti semuanya kita sudah hafal ya. Pak Widakdo juga pasti sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya demikian tertulis, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Kemudian ayat berikutnya dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Saya minta tolong nih, Pak Widakdo bisa membacakannya untuk kita. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Oke. Amin. Itu yang kedua ya, mencintai yang Tuhan cintai. Kemudian yang ketiga, pasti mencintai ibadah dan rumah Tuhan. Ini firman-Nya terambil dari kitab Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Saya akan baca nyanyian Syara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, jadi di sini Daud bersukacita kalau dia pergi ke rumah Tuhan. Ya. Kemudian ibadah di Bait Allah adalah kunci mengalami kemenangan besar. Nah, ini firman-Nya saya akan baca dari Yeremia pasal 17 ayat 22 sampai 25. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda, mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Yaitu yang ketiga tentang pasti mencintai ibadah dan rumah Tuhan, dan ibadah di Bait Allah adalah kunci untuk mengalami kemenangan besar. Dan yang keempat, ini poin yang keempat, yaitu bangga dan tidak bisa diam menceritakan Tuhan. Nah, ini firman-Nya terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-46. Saya dengan hormat minta tolong Opa bisa membacakannya untuk kita. Mazmur 119 ayat yang ke-46. Mazmur 119 ayat 46. Ya. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Ya, itu jadi yang saya ulangi kembali, ada 4 arti mengasihi Tuhan dengan segenap. Yang pertama, selalu ingin membuat Tuhan happy atau Tuhan menjadi senang ya. Yang kedua, mencintai yang Tuhan cintai. Yang ketiga,
pasti mencintai ibadah dan rumah Tuhan. Dan yang keempat adalah bangga dan tidak bisa diam menceritakan Tuhan. Oke, itu 4 poinnya. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaannya. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap? Berikan contohnya. Ini pertanyaannya ya. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap? Berikan contohnya. Kemudian aplikasinya, setelah mendengar firman Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan rasa kasih dan cintamu kepada Tuhan dengan segenap? Nah, saya ulang lagi. Setelah mendengar firman Tuhan minggu ini, langkah dan komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan rasa kasih dan cinta kepada Tuhan dengan segenap itu? Tulis dan sharingkan. Ya, jadi ini kita masih dalam tema besar kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, dalam minggu ini kita berbicara tentang manifestasinya. Manifestasi itu kalau tidak salah perwujudannya ya, Opa ya. Mengaplikasikannya atau mewujudkannya ya, seperti itu. Nah, oke, baik, kita akan mulai dari Pak Widakdo nih. Monggo Pak Widakdo. Pertanyaannya di sini, sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap? Aku jujur aja ya Pak, Bagus Pak, malah belum, kalau lebih belum Pak, belum, karena masih sering kali ya kan suka sharing sama Pak Mario, suka apa mangkel gitu sama Tuhan, apa segala macam gitu Pak. Jadi mungkin di situ kan aku bilang belum Pak. Nah terus aplikasinya ya ini Pak, kemarin aku dengar dari Pak Ubaja kalau tidak salah, Pak Ubaja bilang kita melakukan segala sesuatu itu harus membuat Tuhan happy. Kalau memang benar kita cinta sama Tuhan. Nah, terus misalkan ada orang yang mencelakai kita atau membuat hati kita sakit, kita ingin balas gitu Pak, ingin balas. Nah, itu wajar, kata Pak Ubaja wajar. Tapi kita harus lihat apakah kalau kita balas Tuhan disenangkan apa enggak. Kalau Tuhan enggak disenangkan, kita jangan lakukan itu. Nah, aku mau belajar tentang hal ini Pak, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus melihat ke atas. Apakah Tuhan disenangkan apa enggak? Kalau Tuhan enggak disenangkan, kita jangan lakukan itu. Mungkin gitu aja Pak. Makasih Pak. Baik, berarti langkah dan komitmen dari Pak Widakdo ke depannya adalah, jadi kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin dialami Pak Widakdo dan itu membuat Tuhan tidak suka, berarti Pak Widakdo tidak boleh melakukannya ya, begitu ya? Betul Pak. Ya, dan tapi kalau sebaliknya misalnya kira-kira menurut Pak Widakdo, ya menurut firman Tuhan juga ya, itu baik menurut Tuhan, berarti Pak Widakdo siap untuk melakukannya, begitu ya Pak ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, oke, baik. Itu aja Pak Wid. Ya Pak, mungkin segitu dulu Pak. Nanti gampang kalau ada tambahan lagi Pak. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Widakdo untuk sharingnya pada malam hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan, silakan Pak Widakdo. Oke, kemudian ini Ibu Lydia juga masih sedikit lagi paling nyusul ini ya pelatihan konselornya. Oh ya Pak. Kalau begitu dari saya, sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap? Ya, kalau saya mau jujur, ya tentu sebagai manusia, saya ingin sekali mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan biarlah itu menjadi apa ya? Menjadi ini buat Tuhan. Jadi saya cuman bisa bilang, ya Tuhan, saya ingin mengasihimu dengan segenap hati. Selanjutnya biar Tuhan yang menilai hati saya, ya seperti apa, ya karena saya tahu Tuhan itu menyelidiki sampai ke kedalaman hati saya. Itu yang pertama, sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dan kalau saya dibilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya tentu kita akan kembali ke topik kita minggu yang lalu ya, bahwa
apa sih mengasihi Tuhan itu apa wujudnya? Wujudnya yaitu adalah melakukan perintah Tuhan ya. Menurut dan melakukan perintah Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak menuruti perintahnya, ya berarti kita belum atau tidak mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu langkah dan komitmen apakah yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan rasa kasih itu? Ya betul, langkah dan komitmen itu kita mengasihi Tuhan. Jadi saya ambil ayatnya ini dari di Ulangan ini juga ya. Sebentar, tadi bahan sharingnya. Kalau yang tadi Ulangan 6 ayat yang kelima, kalau yang saya ambil itu yang di sebentar. Matius 22 ayat ke-39. Jadi hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi ini yang tadi pertama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan lain sebagainya. Kalau yang kedua itu saya ambil dari perjanjian barunya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau menurut saya pribadi, salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama manusia ya, baik itu keluarga kita, istri kita, atau tetangga kita, atau ya orang-orang yang kita temui ya. Kalau kita mengasihi mereka, itu salah satu wujud daripada kita juga mengasihi Tuhan. Terkadang mungkin yang tadi seperti Pak Widakdo bilang mangkel gitu ya. Mangkel atau apa, itu memang suatu hal yang sering kali mengganggu kita ya, mengintimidasi kita ketika misalnya ada orang yang membuat kita jadi kesal atau membuat kita jadi tidak damai sejahtera. Nah, di situ kita mengalami peperangan. Saya harus balas atau saya serahkan sama Tuhan. Saya tetap mengasihi dia. Nah, ini yang menjadi ini buat saya gitu ya. Jadi mengasihi itu suatu hal yang buat saya itu tidak gampang gitu, karena orang bisa aja dia berteori saya mengasihi, tetapi di saat dihadapkan pada suatu kenyataan akan berperang ya rohnya dengan dagingnya itu ya, sehingga ya puji Tuhan kalau kita tetap taat sama perintah Tuhan, kita tetap meminta kekuatan daripada Tuhan, kita bisa sanggup untuk mengasihi orang tersebut walaupun dia menyakiti kita. Tapi kalau kita kalah ya berarti kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya mungkin bukan mungkin lagi, kita pasti kalah karena kita tidak akan mampu mengasihi orang dengan kekuatan kita sendiri. Saya pernah membaca sebuah buku ya dari penulisnya itu C.S. Lewis ya. Dia pernah bilang bahwa ini bagaimana contoh kita mengasihi orang ya. Ini mohon maaf ini di luar konteks karena saya pernah baca buku itu. Dia bilang bahwa cara memahami untuk kita mengasihi orang itu ada satu orang di dunia ini yang kita itu sangat benci sama dosanya. Sangat benci sama dosanya. Tetapi mengapa kita tidak benci sama orangnya gitu. Nah, ada satu orang di dunia ini yang kadang kan kita dihadapkan nih, kita kesel sama orang. Dosanya kita kesel, orangnya juga ya belas sisa kita kesel sama orang itu. Tetapi yang C.S. Lewis ini bilang, ada satu orang di dunia ini yang kita itu benci dosanya, tetapi kita tidak bisa membenci orangnya. Nah, dan ternyata orang tersebut adalah kita sendiri. Jadi kita benci dosanya ketika misalnya saya nih berdosa. Saya benci sekali dosanya itu, tetapi saya tidak bisa membenci diri saya sendiri. Nah, ini yang menjadi suatu perenungan ya buat saya ya. Saya sadar bahwa ketika saya jatuh di dalam dosa, ya
saya benci dosanya, tapi saya nggak membenci diri saya sendiri. Padahal saya yang melakukan dosa tersebut. Nah, inilah seperti apa yang dilakukan oleh kita renungkan kembali, Tuhan Yesus itu kan datang ke dunia itu mencari orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang orang yang ya pokoknya mereka yang bukan orang yang benar ya, tetapi orang yang berdosa, orang yang jahat di mata manusia ya. Nah, mengapa orang-orang seperti ini yang dicari Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa mereka tuh membutuhkan kasih daripada Tuhan. Ketika mereka merasakan kasih itu, maka hidup mereka pasti akan berubah ya. Nah, jadi kalau saya merenungkan kembali, kadang ada orang, kita jauhi yuk orang ini, dia sudah jahat, dia sudah nggak bagus sama kita, sifatnya nggak bagus, kita jauhi aja. Padahal sebenarnya yang jahat atau berdosa itu yang jahat itu bukan fisiknya, tetapi iblis yang mengintimidasi dia. Jadi kita malah salah penilaian ya, kita benci sekalian ya. Makanya saya juga teringat sama Rasul Paulus pernah bilang di Efesus 4 apa ya, kalau nggak salah, yang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh, dan penghulu-penghulu di udara, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin mengasihi orang, kita harus bukan orangnya yang kita benci, sosoknya, tetapi dosanya yang kita benci. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan, bahan sharing pada minggu ini yang menjadi ini buat saya, bahwa salah satu cara untuk mengasihi Tuhan itu adalah dengan mengasihi sesama manusia. Karena gambaran kita mengasihi Tuhan di dunia ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka sedang ada di dalam pergumulan, ada di dalam persoalan. Ya, kita harus menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah mereka, sehingga mereka itu bisa juga merasakan kasih Kristus sama seperti apa yang kita rasakan. Mungkin secara tidak sadar mereka tahu, tetapi mereka belum merasakannya, begitu. Sehingga ketika kita bisa menghadirkan kasih Kristus itu yang kita alami kepada mereka ini, disitulah kasih itu akan menjadi ini buat mereka ya. Mereka akan diubahkan, mereka ya memang bukan karena perbuatan kita, tetapi semua karena karya daripada Roh Kudus sendiri. Dan langkah dan komitmen saya ke depannya yaitu saya mungkin, puji Tuhan, pemulihan saya itu semakin baik dari hari ke hari, semakin baik. Dan saya punya kerinduan setelah saya pulih. Saya ingin sekali punya kumpulan orang-orang yang sakitnya sama kayak saya ya, sehingga saya bisa membagikan apa yang saya rasakan itu ke mereka. Jadi saya ini kan sakit pemulihan asam lambung, puji Tuhan saya sudah dalam proses sembuh ya, dan saya punya kerinduan ketika saya sudah sembuh, saya ingin menjangkau mereka yang mengalami sakit yang sama seperti saya, dan disitulah kami bisa saling berbagi. Dan mungkin di situ juga ya, saya percaya, bukan mungkin, saya percaya bahwa di situ Tuhan ingin memakai saya juga untuk menjangkau mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu saat ini menjadi kerinduan buat saya, supaya saya bisa saya percaya apa yang saya alami ya, ujian, pergumulan yang saya alami itu Tuhan izinkan terjadi supaya nantinya saya bisa Tuhan pakai untuk menjangkau mereka yang mengalami apa yang seperti yang saya alami. Begitu saja mungkin dari saya, kalau kepanjangan mohon maaf ini. Ya, oke, terima kasih Pak Widakdo dan Opa. Pak Widakdo mau nambah, Nanti Pak? saya mungkin juga bisa ikutan, Pak, karena saya juga dulu pernah ngalami sakit lambung, Pak. Ya makanya saya waktu itu bilang ke Pak Mario untuk minum lemon apa segala macam, karena saya dulu pernah juga ngalami, Pak. Oh, siap Pak Widakdo. Kita sama-sama menjangkau orang-orang yang mengalami sakit asam lambung. Karena begini, Opa, saya kebetulan ada gabung di sebuah grup. Awalnya sih grup ini sebelum saya gabung di grup ini itu
saya tuh tidak terlalu banyak mengerti tentang kondisi penyakit saya. Saya nggak terlalu banyak mengerti. Dan bahkan keluarga saya pun menyangka saya ini main-main. Bahkan awal-awal Ibu Lydia juga bilang, kok kamu sakitnya begini gitu. Karena asam lambung itu sensasinya begitu banyak sekali, Opa. Sangat banyak sekali. Ketika saya masuk di grup asam lambung ini, mereka semua itu adalah penderita asam lambung. Saya mengerti, oh ternyata sakit asam lambung yang saya rasa itu sama seperti apa yang mereka rasa juga gitu. Jadi ada yang gejalanya kecemasan, bahkan ada yang takut mati, bahkan ada yang pokoknya banyak. Nanti saya ada itu, saya simpen fotonya itu. Nah, di sini saya ketika saya perkenalkan sama Ibu Lydia, kamu baca deh. Ini testimoni atau cerita-cerita mereka. Dia baru bilang, "Oh iya benar, saya baru sadar sekarang apa yang kamu rasa ternyata mereka juga rasakan hal yang sama." Dari situ dia mulai peka, oh iya benar. Dia minta maaf, ternyata selama ini dia prasangkanya salah. Dan di situ ya saya mulai menyadari bahwa oh prosesnya seperti ini, kita sama-sama bersharing, dan puji Tuhan semakin hari pemulihan saya itu semakin baik. Dan kedepannya saya pengen apa yang sudah saya dapatkan ini bisa saya bagikan ke orang lain yang mengalami hal yang sama, sehingga mereka juga bisa disembuhkan. Lebih daripada itu, mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu saja sih, ya. Ya kalau Pak Widakdo mau gabung, ya monggo, nanti kita sama-sama jangkau. Mau Pak, mau banget. Kalau boleh. Oh boleh dong Pak. Ya, itu saja mungkin. Ya, silakan Opa, itu dari saya. Saya punya satu calon, Pak. Siapa Opa? Anak rohaninya Pak John. Pak Ucok. Oh Pak Ucok. Nanti saya coba ini. Saya coba atau nanti pas Komsel Efraim nanti boleh disampaikan Opa. Iya. Ya. Nanti atau kalau udah ya saya telepon sendiri juga nggak apa-apa kalau memang bagus. Tapi loh ya, jangan melenceng dari firman Tuhan ya. Oh tidak Opa, tidak. Oke, ya. Kalau melenceng dari firman Tuhan saya tidak mau rekomendasikan. Tapi kalau ada, jadi tadi kan Pak Mario ngomong supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, setuju saya. Ya. Saya mau menyampaikan yang pertanyaan. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap? Berikan contohnya. Ya, ini karena Pak Mario, Pak Widakdo juga masih masih muda lah ya. Saya juga ceritanya ketika saya masih muda. Jadi saya masih ada di Jakarta. Waktu itu saya kerja sama orang Medan, ya, membangun Pluit Timur. Nah itu dia subkontraktornya, ya. Jadi saya saya ikut dengan itu subkontraktornya itu. Satu waktu ya saya senang kerja di situ. Kenapa, saudara? Karena gajinya itu hampir dua kali lipat dari gaji sebelumnya, tempat saya bekerja sebelumnya. Ya, terus ada proyek-proyek itu ya, saya pertama arsitek, kedua di situ pembangunan perumahan, kan cocok. Ya, saya juga mendapat proyek-proyek, kalau istilahnya waktu itu sikutan gitu ya. Tapi sikutan yang resmi, bukan yang tidak diketahui bos, diketahui, disetujui gitu ya. Jadi saya itu enak mengerjakannya, bukan kayak sembunyi-sembunyi, enggak. Itu kedua. Jadi yang pertama gajinya bagus, ada sikutan, yang ketiga dapat mobil. Ya, bensinnya ditanggung ya. Jadi saya kan enak ya. Kalau minggu bisa pakai mobilnya itu dan sebagainya. Nah, satu waktu bosnya itu bilang, Pak Bagiono, minggu masuk dong gitu ya. Kan pekerjaannya itu kan minggu apa kerja gitu. Saya bilang, Pak, saya kalau minggu ke gereja, dia bilang gitu. Ya jam berapa ke gereja? Gitu.
Oh, saya itu ibadahnya mulai jam 10 di Muara Karang sini. Saya tinggalnya di Rawabuaya, Jalan Daan Mogot sana ya. Rawabuaya, nah itu Pluit Timur. Saya masuk ibadah di Muara Karang, gerejanya di Muara Karang. Saya masuk jam 10, pulang jam 12. Ya kalau gitu sebelum ke gereja ke sini dulu gitu. Loh, kan saya sama keluarga. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu saya sudah makan siang. Loh, lah saya mengembalikan keluarga saya terus nanti saya datang sini apa bisa 1 jam. Meskipun hari Minggu ya tetap macet toh ya. Nah, itu. Terus ya jam berapa enggak apa-apa gitu. Saya putuskan dalam hati. Saya mau berhenti kalau saya disuruh hari Minggu kerja dan tidak ke gereja, istilahnya begitu. Atau gimana? Saya tidak pernah ketemu anak istri, ya ketemunya ya hanya hari Minggu. Kalau ketemu di hari-hari lain itu dari matahari terbit itu sudah pergi, matahari terbenam baru sampai rumah gitu ya. Jadi saya tidak punya waktu. Itu saya berani memutuskan untuk kalau saya dipaksa harus saya berhenti. Itu ya ini bukan sombong ya, tetapi saya itu merasa saya berhenti dari bos ini yang gajinya cukup, ada proyek sikutan yang resmi ya, terus dapat mobil apa. Saya berani berhenti saya. Karena saya lebih saya bukan mengasihi Tuhan, karena saya merasa Tuhan itu sanggup membuat hidup saya lebih luar biasa. Ya, itu. Jadi saya tidak tahu saya rasa itulah yang namanya penolong yang lain. Roh Kudus itu berbisik, Bagiono jangan takut. Itu. Nah, kalau saya takut ya mikirkan, saya tidak tanya sama istri karena itu kan diputuskan di situ. Kalau saya tanya sama istri saya bilang, nah, nanti tidak bekerja sama dia, nanti gimana gitu. Saya kerja 1 tahun aja, istri saya sudah ngomong, kamu udah naik belum gajinya? Belum lah, besar gajinya. Enggak, kamu harus minta gaji. Wah, saya enggak mau. Sebab saya kalau orang Jogja ini ya, jeleknya. Kalau saya minta gaji, ditambah tapi tidak ditambah, saya akan keluar. Saya mohon maaf, saya orangnya seperti itu. Bukan karena apa-apa, karena saya tahu Tuhan saya itu ajaib. Tetapi saudara, saya itu seimbang. Antara saya bekerja, saya di Jakarta dan semuanya, dengan saya melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya seimbang, saya sungguh-sungguh tidak mau meninggalkan ibadah, tidak mau meninggalkan persekutuan. Kalau dulu di sana persekutuan rayon Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat gitu ya. Kalau di sini namanya Komsel. Jadi kalau Komsel yang datang cuma Pak Widagdo, ya. Nah, itu Pak Mario harus jangan marah ya. Itu yang tidak bisa datang, yang tidak menerima undangan Tuhan, itu kita tidak tahu. Mungkin dia sibuk. Ya, malah ke dokter jangan hari Minggu, jangan hari Senin gitu ya. Jangan Senin sore gitu ya, perginya ya Minggu sore aja ya, kan sudah ada ibadah gitu. Atau kalau enggak ya hari Selasanya apa gimana. Oh masih ada rasa Rabu, Kamis, Jumat kok ya ada Sabtu. Dan saya bekerja di Jakarta, Saudara. Itu hanya sampai iming-iming saja. Sabtu libur. Saya rindu sekali Sabtu itu bisa libur. Lah gimana kita bekerja dapat uang, tapi tidak bisa memanfaatkan untuk sama keluarga jalan-jalan, makan di restoran apa, enggak bisa. Jadi saya rindu sekali hari Sabtu itu pergi jalan-jalan sama keluarga gitu. Anak saya masih agak kecil-kecil ya. Nah itu. Jadi saya kepingin tapi tidak terjadi. Ya, baik di kerjaan yang dulu, apalagi di kerjaan sama orang Medan itu Minggu malah suruh masuk. Tapi gajinya besar ya. Bapak Ibu Saudara, Pak Mario, Pak Widagdo, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap. Ya, Pak Widagdo tadi saya dengar, ya, saya belum bisa mengasihi Tuhan, malah saya sering marah. Itu Pak Widagdo harus singkirkan, ya, harus singkirkan itu. Pemikiran atau kata-kata seperti itu jangan diucapkan. Pak Widagdo itu bisa diberi hidup,
bisa bernapas, lega, enak, itu sudah dikasih sama Tuhan. Pak Widagdo marah enggak apa-apa. Tuhan itu lebih marah mana sama Pak Widagdo sama Yunus? Ya, kalau Pak Widagdo kan bagaimanapun misalnya masih datang, mendengarkan Pak Obadja, sharingnya menguatkan saya. Wah, luar biasa itu contohnya. Kalau Pak Obadja cerita, saya kan tidak dengarkan, tapi dari Pak Widagdo saya terima, saya anggap itu dari Pak Widagdo, ya, sharingnya Pak Widagdo. Kalau Pak Widagdo marah sama orang, dibuat marah sama orang lain, disalahin, tapi tidak mau membalas karena ingat perintah Tuhan. Nah, itu terima kasih Pak Widagdo. Jadi Pak Widagdo jangan merasa saya malah masih sering marah sama Tuhan. Saya senang Pak Widagdo itu jujur, memperkatakannya enggak pura-pura rohani gitu ya. Tuhan itu juga senang seperti itu. Kalau Pak Widagdo atau Pak Mario baca di Wahyu 3 jemaat di Laodikia itu ya, itu suam-suam dimuntahkan dari mulut Tuhan. Itu perkataan yang Tuhan, kalau ada 3,5 tahun itu tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, tidak ada. Dimuntahkan dari mulutnya itu tidak ada. Nah, itu saking kerasnya. Sebab apa? Sebab mereka itu panas tidak, dingin tidak. Pak Widagdo ini dinginlah, katakan gitu. Ya tidak apa-apa. Daripada suam-suam kuku, lebih baik yang dingin begini. Ya, karena apa? Saya tadi mengatakan Tuhan lebih marah mana? Pak Widagdo sama Pak Widagdo atau Yunus? Lah Yunus itu disuruh menyelamatkan Nineve, malah itu Nineve itu kurang ajar, nyaingin Israel. Wah, gitu loh ya, itu kaya raya besar apa, kalau diselamatkan nanti gimana? Terus disuruh ke timur jalan kaki, malah ke barat naik kapal. Ya, coba, ya itu sudah kurang ajar yang pertama. Yang kedua, ya akhirnya dia diselamatkan, terus disuruh lagi baru mau. Ya, dia berangkat, tapi dia maunya juga seenaknya aja lah. Ayo bertobat, kalau udah mau bertobat mati semua. Nah, istilah kasarnya gitu. Tapi omongnya dia seenak aja. Udah dengan semangat menyala-menyala, wah ini cinta sama Tuhan, melakukan firman, enggak, males-malesan. Ya, kalau mau bertobat selamat, kalau tidak mau bertobat mati semua. Ya, itu kata-katanya Yunus kira-kira seperti itu ya, seharian dia gitu. Ya, karena itu, tapi dan apa, setelah itu dia di atas bukit santai-santai, apa yang akan terjadi loh, bukan berdoa, tapi dia mau lihat Tuhan ini gimana. Nah, setelah Tuhan menyelamatkan, terus dia ngomong, betul tak Tuhan, aku makanya malas karena Tuhan itu mesti mengasihi, makanya aku tidak senang. Itu kan sudah salah yang luar biasa. Baru bisa insyaf itu setelah apa? Setelah dikasih tahu ada 129.000 manusia yang belum bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, itu artinya masih anak-anak, belum punya dosa yang dibuat sendiri. Ya, nah, terus baru Yunus bertobat. Tapi Yunus apa bisa bertobat begitu? Enggak bisa. Dia bertobatnya diajar sama Tuhan. Ya, makanya Pak Widagdo jangan tunggu dihajar, ditegur saja sama Tuhan, tapi tidak usah diajar. Kalau di jemaat Laodikia itu gitu. Karena aku kasih, maka aku hajar. Engkau ku tegur dan engkau ku hajar. Nah, itu Yunus diajar, ya. Dikasih pohon jarak, kepalanya yang buta itu kepanasan, ya toh. Kalau Pak Mario itu tidak buta, tapi dibutain. Kalau Yunus itu buta memang ya. Wah, itu kepanasan, dia marah-marah, lebih baik aku mati gitu. Nah, terus dikasih pohon, senang banget, ya toh. Senang banget. Terus pohonnya dikasih ulat, sehari semalam dimakan, besoknya tidak ada, marah lagi, lebih baik mati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu tidak bisa kita pikirkan pakai pemikiran kita. Itu hanya bisa diterima di hati kita. Ya, hati yang terbuka, hati yang percaya. Ya, nanti baca di Laodikia itu. Ya, itu Tuhan bilang, beli emas daripadaku. Ya, pakailah pakaian putih. Ya, supaya ketelanjanganmu yang memalukan tidak kelihatan.
terus minta beli minyak dan minta minyak kepada Tuhan untuk mengurapi mata kita supaya kita bisa melihat. Janji Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Terus ayatnya yang selanjutnya itu, aku berdiri di muka pintu mengetuk, ya. Siapa mendengar, aku masuk, ya, makan dengan dia dan dia dengan aku. Pesta kalau kita menerima Tuhan itu, ya, pesta sungguh-sungguh. Saya sampai usia sekarang ini saya merasakan Tuhan itu kalau mengasihi kita, kita tidak bisa luput. Ya, hanya jangan suam-suam. Nanti ditegur sama dihajar. Wah, ajaran Tuhan itu luar biasa loh ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap. Persoalan kita besar, Tuhan kita lebih besar. Amin. Persoalan kita sulit, Tuhan lebih sulit. Yes. Ya. Amin. Nah, saya hari Sabtu komsel di di iGrow, ya, baru ketiga kalinya. Ya, itu seorang polisi yang masih aktif bintang 1, ya, minta didoakan, ya. Pak, ayo Pak, rajin komsel, rajin pelayanan, doakan supaya saya ada di Jogja, supaya saya bisa pelayanan, supaya bisa komsel dan sebagainya, banyak di Jogja katanya gitu. Karena dia sekarang keliling terus, kalau tidak salah ngawal Mahmud MD, kalau tidak salah loh, tapi tidak tahu kalau sekarang sudah tidak, ya, tidak tahu. Jadi dia putar-putar terus, sering lapor, Pak saya ada di Semarang, Pak saya ada di Palembang, Pak saya ada di Irian, Pak saya ada di mana. Wah, saya sudah tidak apa-apa lah gitu. Bapak Ibu Saudara, saya ingat nyanyian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terus gimana itu? Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya bilang, saya yakin kamu bisa ke Jogja. Nah, itu KKS-nya, Pak, dia itu bintang 1. Kalau bisa dipindah ke Jogja harus bintang 2. Jadi Kapolda. Oke, kamu jadi Kapolda di Jogja. Asal kamu percaya, ya. Nah, sulit mana Kapolda di DIY sama Pak Widagdo pindah Jogja? Silahkan dirasain sendiri, ya. Tapi saya hanya ingatkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, ya. Terus disediakannya mujizat setiap hari bagi kita setiap hari, ya. Diangkat, dipulihkan, ya. Yang dingin dibuat panas, menyala-nyala. Saya kalau tidak dengar suara amin. Amin, Pak. Amin. Demikian dari saya, Pak Mario. Ya. Oh ya, sedikit yang dari Pak Mario, ya. Pak Mario tadi, saya ingin mengasihi Tuhan, ya. Perintahnya Tuhan itu apa? Ya, kalau saya lupa itu dari Kolose apa yang Filipi, ya. Bersukacitalah. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4, ya, istri saya yang ingat, ya. Jadi Pak Mario, jangan saya ingin sekali mengasihi Tuhan. Kamu itu sudah mengasihi Tuhan. Ya, nah. Sekarang itu jangan ingin lagi, tapi pikirkan apa yang harus saya berikan kepada Tuhan supaya hatinya senang itu. Ya, Pak Mario sudah melangkah. Jadi jangan ingin lagi, sudah tidak usah ingin. Kamu sekarang pikir saja. Dan malah kamu tuh harus minta. Ya, minta kepada Tuhan. Untuk apa? Roh Kudus memenuhi kehidupan kamu supaya yang supernatural yang terjadi, bukan dengan kekuatan kamu. Ya, apa? Ya itu tadi mengasihi
mencintai yang dicintai Tuhan, menggembalakan domba-dombanya. Ya, ini yang tidak datang sekarang ini besok dihubungi. Ya, kalau kira-kira bisa didatangi, datangin. Ya, nah, jangan lupa pakai masker kalau perlu double. Ya, nah itu mengasihi saudara ya. Ini bersyukur Pak Widagdo setia ya. Ini yang di Jogja malah tidak setia nih gimana? Nah, nanti kalau onset kan ya, ya. Jadi harus ditegur Pak. Ya, jadi harus keras. Asal kamu dengan kasih. Loh ini kan kalau Komsel itu kan undangan Tuhan. Apa undangannya Pak Mario? Bukan. Ya, bukan hanya memang undangannya dari Pak Mario, supnya dari Pak Mario sama Bu Lydia. Tapi sebetulnya ini restu daripada Tuhan. Ya, aku merestui, undang. Ya. Asal jangan kamu marah, didoain Tuhan itu tolong dihajar Tuhan supaya jangan. Ya, loh ini saya ngajari baik loh Pak Widagdo. Ya, nanti Pak Widagdo sampaikan ke teman yang lain. Wah Pak Bagiono ngajari keras loh. Ya, saya memberitahukan Pak Mario sama Bu Lydia karena saya sudah mengalami. Ya, menjadi KKS itu apa enak? Nggak enak. Sering sakit hati, sering dilukai, tapi terus karena itu seberapa sih penderitaan kita itu dibandingkan Tuhan menebus kita itu. Tadi Pak Mario sudah ngomong sendiri, aku benci sekali sama orang itu. Aku sangat muak sama orang itu, tapi tidak taunya orang itu harus saya kasih. Kenapa? Karena orang itu aku sendiri. Ini luar biasa. Itu JJ Levis itu saya tidak kuat kalau baca. Wah, dalam sekali. Saya punya bukunya, tapi tidak selesai kan. Demikian, ya. Terima kasih Opa untuk masukannya dan sarannya. Silakan mungkin Ibu Lydia mau tambah. Silakan. Sedikit. Iya. Dia tidak usah tambah. Bu Lydia suruh jawab pertanyaan sama aplikasi. Jujur saja, yang jujur. Oh iya, Opa. Sudahkah Anda yang jujur itu yang terbaik. Tadi Pak Widagdo sudah kasih contoh. Saya belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap. Nah, jujur toh, tapi terus malah dia ya mendapatkan dari Pak Ubaja. Dah saya mau melakukan kalau ada orang nyakiti saya tidak balas. Silakan Bu Lydia yang jujur aja supaya membawa berkah. Sungguh saya percaya. Ya, shalom Opa, shalom Pak Widagdo, shalom Oma. Shalom. Mohon maaf saya terlambat lagi, ini mungkin tinggal 2-3 kali lagi. Wis, ya. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap? Berikan contohnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran gitu ya. Kalau saya selalu berusaha untuk segenap, tapi kembali lagi apakah Tuhan sudah Tuhan menilainya gimana saya nggak tahu, tapi saya selalu berusaha untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap. Tapi ya memang ada prosesnya ya Opa. Sampai kemarin tuh di satu titik kalau kita mengasihi Tuhan artinya kita juga harus mengasihi sesama. Kemudian kalau kita udah mengasihi sesama, kadang-kala kita menuntut sesama kita juga untuk mengasihi kita gitu. Itu yang masih kemarin jadi dihajar itu yang Opa benar kata Opa, jangan tunggu dihajar Tuhan. Saya kayak Yunus yang Opa ceritakan tadi. Memang benar, kenapa sih dia udah jahat kok Tuhan masih mau sayang sama dia kayak gitu. Jadi ya itulah yang Tuhan kasih ngerti ke saya ya. Ya sama persis sama yang Opa tadi sampaikan, itu membuat saya jadi mengerti. Benar Opa bilang nggak usah tunggu dihajar, tapi ya itu saya sering nunggu dihajar dulu baru mengerti gitu. Nah ternyata kenapa saya sering menuntut misalnya mengasihi tapi saya pengen dikasihi kayak gitu. Rupanya saya itu nggak
belum menerima kasih-Nya Tuhan gitu. Harusnya saya itu menerima dulu kasih Tuhan. Tuhan penuhi saya dengan kasih-Nya Tuhan. Kalau saya udah penuh dengan kasih-Nya Tuhan, baru saya bisa mengasihi sesama saya gitu. Tapi kalau saya belum, berarti apa ya, kayak bukan saya jadinya yang mengasihi sesama saya, tapi ya Tuhan sendiri melalui saya gitu. Karena sejujurnya saya tidak sanggup tanpa Tuhan gitu. Jadi saya kembali lagi merenungkan, oh ternyata saya tuh bukan siapa-siapa gitu, tetapi semua itu sebenarnya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan gitu. Jadi ya semua kembali kepada Tuhan aja, seperti itu Opa. Kalau Ya, yang Bu, perenungan saya ya, Bu lalui Lydia, hari ini. Iya. mohon maaf saya takut lupa saya. Aduh, tapi ya sudah agak lupa ini ya. Jadi kalau diajar sama Tuhan itu jangan takut ya. Karena kalau kita takut diajar Tuhan apa-apa, kita malah Tuhan itu sedih. Ada ayat yang mengatakan kalau engkau anak, engkau kuhajar. Yang tidak diajar itu anak haram. Bukan Anak anaknya gampang, Tuhan. anak Anak gampang. gampang. Anak iblis lah gampangannya gitu. Kalau kita anak Tuhan, kita salah, kita belum bersalah itu Tuhan sudah tahu salah kita. Ya, kita baru mau melakukan dosa di dalam hati, Tuhan itu sudah tahu. Berkali-kali di dalam firman Tuhan itu Tuhan mengetahui hati dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu, tua-tua itu ya, dia Tuhan kok begini, begitu apa. Tuhan sudah tahu hatinya. Jadi Tuhan itu tahu hati kita. Ya, sama Lydia, jangan mengatakan saya tidak bisa. Itu yang keliru. Ya. Itu yang keliru. Terus nantilah kalau Tuhan sudah saya terima, saya sudah mengasihi Tuhan, baru saya bisa melakukan. Keliru. Ya, itu pendapat dunia, itu bukan ajaran Tuhan kita, bukan gitu. Kalau kamu berdoa, kamu merasa menerima, terjadi. Jadi kamu sekarang ini terima aja. Aku sudah di dalam Tuhan. Ya, aku tidak menghujat Roh Kudus. Berarti Roh Kudus tetap bisa ada di dalam. Kalau aku berdosa, Roh Kudus dikeluar tapi terus masih mendekati kita terus. Ya, nanti setelah kita lemah lembut atau kita mencari Tuhan lagi, dia masuk. Ya, itu sudah otomatis. Ketika kita meyakini Allah Bapa, Allah pencipta langit dan bumi itu Bapak kita. Tuhan Yesus itu yang diutus, mati di kayu salib, menebus dosa kita, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, ketika naik mengirim penolong yang lain. Itu kita yakini sudah itu, kita itu sudah ada di dalam Tuhan. Itu Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tanpa Roh Kudus tidak bisa menerima ajaran itu. Ya, nah kalau kita sudah, Lydia belum bisa melaksanakan, saya belum bisa, mulutnya sudah mengatakan belum bisa, nanti ya tidak akan pernah bisa. Ya, tapi jalani terus bisa. Pak Widagdo, ini Tuhan beritahu saya sudah waktunya pindah ke Jogja. Mantap hatinya. Tuhan itu memberi kemantapan, bukan nunggu-nunggu. Tuhan memberi terus langsung dikasih jalannya bagaimana gitu. Ya. Bu Lydia, ya, kamu percaya Tuhan itu sudah ada di dalam kamu. Jadi kalau kamu jangan bilang aku belum bisa mengasihi Tuhan, aku belum bisa mengasihi sesama. Jangan bilang begitu. Ya. Karena berbicara itu seperti doa. Ya. Kalau kamu merasa gitu di dalam hati saja. Nanti kalau kamu sedang berdoa, kalau ada Pak Mario juga oke, tidak ada kamu sendiri, kamu boleh ngomong begitu. Tuhan, aku ini kurang percaya sama Engkau. Tuhan, aku ini belum bisa mengasihi Engkau. Apalagi aku belum bisa mengasihi sesama. Itu kalau di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Bapak Ibu rohaninya jangan ngomong begitu. Apalagi di hadapan anak rohani. Waduh, KKS ngono piye? Jangan, ya.
Karena nanti Tuhan itu akan berkarya. Kamu, waduh Tuhan, aku belum bisa. Kan sudah kamu berdoa ya, sudah ngomong di hadapan Tuhan, jangan di hadapan orang lain, ya, di dalam doa kamu. Nah, kamu ketika ngomong di dalam hati itu seperti ngomong sama, mengingatkan lagi Tuhan, aku ini tidak bisa mengasihi dia. Nanti Roh Kudus akan bilang di dalam hatimu, bisa. Bukan hanya di dalam hatimu ngomong bisa, kamu di dalam hati itu terus merasa, iya, aku bisa. Mengerti maksud saya? Hah? Ya, Opa. Ya, kalau belum mengerti pun tidak apa-apa, nanti Roh Kudus bisa kasih contoh. Saya ini karena sudah mengalami bisa ngomong begitu, ya. Dan hati buat bukan dibuat-buat. Aku bisa, itu tidak bisa itu bukan roh. Kalau Roh Kudus yang berbicara itu kita jadi mantep, ya. Terus bisa sukacita, makanya saya tadi bilang toh. Roh sukacita, bersukacitalah senantiasa. Nah, ini Pak Mario sudah mulai bersukacita karena apa? Dia sudah mau nyari teman-teman yang asam lambung, ya. Nah, begitu saya ngomong ada satu calonnya langsung Pak, langsung dihubungi, langsung nanti di komsel disebutkan supaya bisa ketemu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan kita itu sangat amat supernatural mengasihi kita. Ya, kita yang kadang-kadang tidak bisa dikasihi, ada firman Tuhan mengatakan, bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku berat mendengar, tapi dosamu. Ya, kalau dosa terus Tuhan mengasihi, nanti dosa lagi, mengasihi lagi dosa lebih jelek lagi. Ya, kalau dosa ya ditanggung dosamu. Daud ketika berdosa menanggung akibatnya enggak? Tanggung. Ya, saudara jangan enak-enak merasa dikasih sama Tuhan. Kalau saudara tidak sengaja pun, ya seperti Daud dosanya, saudara kan belum dosanya membunuh orang, ya toh, mengawini istrinya, memperkosa bukan mengawini, ya raja, ya toh, memperkosa istrinya, menipu suaminya, tidak bisa ditipu, dibunuh, ya, bukan pakai tangannya sendiri, lewat orang lain. Gimana itu dosanya? Edan, ya. Maaf, maksudnya dosanya keluar biasa, tapi justru seperti itu Tuhan tunjukkan. Kita kan dosanya belum sampai membunuh. Paling-paling saya dulu waktu pemborong ya korupsi gitu ya, nah, dosa saya ya tidak apa-apa. Kenapa saya berkatakan sekarang di hadapan anak cucu rohani? Karena saya merasa Tuhan itu sudah mengampuni dan buktinya saya sampai sekarang tidak sampai dihukum dan malah Tuhan mengasihi. Ya karena apa ya? Dulu kurang percaya. Kalau tidak punya uang 100.000 misalnya gitu ya, itu kalau penghasilannya tidak 100.000 tidak bisa bayar rumah kreditan BTN. Rumah saya PTN, bayarnya 89.000 ya per bulan. Nah, kalau penghasilannya tidak sebulan 100 lebih kan, ya untuk makan apa? Ya, tapi Tuhan itu ajaib. Ya, tetap bisa. Ya, haleluya. Malah Tuhan kasih sisa terus. Jadi saya ya tenang bekerjanya rajin ya, makin bersungguh-sungguh. Tuhan itu baik sekali sama kita. Jadi oleh sebab itu yang penting sekarang minta Roh Kudus. Ingat bulan kemarin ya, Roh Kudus ini tahun 2021 ini tahun Roh Kudus. Minta Roh Kudus berkarya seluas-luasnya di dalam kehidupan kita, tetapi itu tergantung seberapa kita membuka hati kita. Ya, kalau kita membukanya pintu hati kita cuma sedikit, Tuhan cuma masuk tangannya aja enggak bisa. Tuhan makan dengan kita makan. Mosok Tuhan cuma diulungi getuk ya, terus nanti dia makannya di luar. Nah, kita makan getuk di dalam. Lah Tuhan enggak bisa makan bersama itu namanya ya. Jadi harus buka supaya Tuhan masuk. Ya. Ayo kita belajar menerima Tuhan sepenuhnya, yaitu kalau sekarang ya menerima Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita, mari kita selalu memperkatakan yang sesuai sama firman Tuhan. Kalau kita sesuai firman Tuhan itu kita menempel sama Tuhan.
Kita seperti carang kepada pokok anggur yang benar. Minta apapun dikasih. Ya. Nah, kalau Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam kita. Karena apa? Tuhan berani janji gitu. Karena permintaan kita tidak mungkin berlawanan sama firman Tuhan. Sesuai sama firman Tuhan. Nah, kalau sesuai sama firman Tuhan, itu janji Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan janjikan tidak bisa kasihkan kepada kita. Orang mati aja dibangkitkan, bukan sekali, 3 kali, supaya nyata. Ya toh? Nah, jadi ayo kita bersukacita. Great Miracle KKS-nya maupun anak rohaninya sukacita semua. Ya, ibu KKS-nya ini juga jangan merasa belum bisa. Kapan? Ya, oh, kamu itu sudah mengasihi, ya, sudah mengasihi. Paling tidak kamu sudah mengasihi sebelah kanan kamu, ya. Nah, itu. Jadi mari kita bersukacita karena Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sukses maupun tidak sukses Tuhan itu tahu. Ya, dan Roh Kudus yang memberi kekuatan pada kita. Saya percaya kita semua bersukacita bukan karena usaha kita atau apa, tapi karena kita tahu Tuhan kita luar biasa. Dia bisa, dia sanggup, dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Nyanyian tadi loh, saudara kan bisa nyanyikan itu. Ya, haleluya. Oke. Terima kasih, Opa. Mungkin dari Pak Widakdo ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, Pak Wid? Mungkin dari Opa barusan itu persis dengan didikan mama aku, Pak. Mama aku itu pendeta, Pak. Sekarang sih udah enggak ada. Itu didikannya persis dengan Opa barusan. Jadi kalau seperti apa meninggalkan kebaktian, meninggalkan komsel kayak gini tuh, itu pantangan sekali buat mama aku dulu. Jadi aku sudah istilahnya dididik gitu sama mamaku tuh untuk tidak pernah meninggalkan kebaktian, komsel ataupun apapun yang berurusan dengan Tuhan gitu, Pak. Jadi Tuhan pun sudah sering mendidik, mengajar, juga udah pernah, Pak. Gitu. Jadi aku juga yakin kalau memang Tuhan setuju juga nanti pasti aku bisa berangkat Jogja, Pak. Itu Amin. Tadi juga teman aku di Solo nggak tahu tuh tiba-tiba dia bilang, imani saja, kamu pasti pergi Jogja. Terus aku nggak tahu kenapa di dalam bisa punya rasa sukacita, terus seperti ada apa jenenge ya, ya gitulah, Pak. Jadi mungkin memang kalau Tuhan setuju pasti diimani saja pasti bisa berangkat Jogja, Pak, buat kerja di sana ya, Pak. Gitu aja, Pak Mario. Ya. Amin. Ya. Pak Mario. Iya, Opa. Sama Pak Widakdo, saya jadi ingin berbagi sedikit, ya, Saya kalau persekutuan rayon itu, saya tinggalnya di Rawabuaya, Daan Mogot, Kecamatan Cengkareng, kelurahannya Rawabuaya. Terus saya bekerjanya di veteran, jalan veteran, Jalan Juanda, ya, belakangnya istana, ya. Nah, terus saya mesti ngantar teman saya dulu, senior saya. Kalau saya tidak ngantar senior saya itu, saya tidak punya mobil. Itu kerja sebelum kerja di Pluit itu saya masih kerja di anak perusahaan dana pensiun Pertamina. Ya, membuat perumahan, saya kerja di situ. Nah, itu saya harus mengantar teman senior saya itu orang Jogja, tapi insinyur dan memang sudah senior, dan dia itu pegawainya Pertamina. Jadi di situ seperti pengawas gitu ya. Itu saya ngantar ke Hutan Kayu, Jakarta Timur.
Jadi kerjanya di Jakarta, kantornya Jakarta Pusat, nganter ke Jakarta Timur, saya pulang ke Jakarta Barat. Ketika pulang, itu kalau sudah sampai Daan Mogot, itu saya sendiri keadaannya padat, yang mau saya lewati bersama keluarga dan istri itu macet, yang Daan Mogot arah ke Grogol. Tapi saya tetap pulang ngajak istri dan anak berangkat untuk ikut rayon utara di Pluit. Coba bayangin, saudara. Ya, itu persekutuan. Ya, 2 kali saya. Kalau tidak urusan ke rayon utara atau rayon timur, di rayon saya sendiri, rayon barat. Kalau rayon barat ya dekat. Saya tinggal di mana, Kelurahan Rawabuaya Cengkareng. Apa itu persekutuannya di ini Pak Duri, ke Pak Duri dan sebagainya, itu kan dekat ya. Nah, tapi kalau yang di Jakarta Timur itu di Pulau Mas, kalau yang di Jakarta Utara itu di Pluit. Saudara, saya berangkat seperti itu. Ini maaf, saya bukan sombong-sombong atau gimana. Itu saya ingin mengatakan menyalanya saya seperti itu. Nah, kalau sekarang disuruh cuma ya dah. Keberatannya mungkin biaya. Ya itu minta sama Tuhan. Ya dah. Nah, pergi ke dokter. Pergi ke dokter, jangan hari pas komsel. Ya dah. Itu atau pekerjaannya lebih luar biasa, saya tidak tahu pekerjaan zaman sekarang, saya tidak tahu. Tapi pekerjaan zaman saya dulu, kalau di kantor kalau belum jam 4 ya tidak pulang. Padahal dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur, pulang ke Jakarta Barat, ngambil keluarga, pergi lagi langsung ke Jakarta Utara. Ya, memang belum semacet sekarang, tapi sudah Daan Mogot itu sudah tahu sendiri dari dulu ya sudah macet begitu. Tapi saya tetap berangkat, saudara. Itu kalau tidak ada namanya menyala-nyala, tidak ada itu. Ya, nah tapi saya juga mau mengatakan kalau kita mengasihi sama Tuhan, Tuhan tidak melupakan. Ya, Tuhan tidak malah Tuhan menyayangi kita, mengasihi. Nah, kasih Tuhan itu, kasih karunia-Nya itu sudah tidak usah diomongin lah. Kalau tidak ajaib, tidak supernatural itu bukan kasih Tuhan. Harus yang seperti itu. Harus kalau saya ngomong. Kenapa? Saya sekarang bisa ngomong, wah iya ya pemeliharaan Tuhan kok seperti itu. Ya, dan saya di Jakarta itu berhasil, saudara. Artinya berhasil itu ya bisa beli rumah, bisa meskipun dari kredit, uang mukanya dibantu orang tua dan mertua ya. Nah, itu saudara ya. Tapi ya akhirnya terus bisa beli tanah, terus bangun, tapi belum berhasil menempati, terus sudah pulang ke Jogja. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu kasihnya. Wah, kan ada nyanyiannya, tapi saya tidak berani nyanyi, saya malu. Kasih Tuhan itu loh, nyanyinya kasih Tuhan. Besok kalau mau nyanyi kasih Tuhan, ya Pak Mario kan punya gitar. Pak Widagdo bisa punya gitar, bisa gitar enggak? Bisa, Pak. Wah, ada bisa ya, kapan-kapan mimpin, saya pengen dengar suaranya. Anak pendeta, ya. Terima kasih loh Pak Widagdo untuk keterangannya. Jadi saya mengatakan tadi bisa diterima. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Oke, Pak Widagdo, sudah cukup, Pak? Mungkin cukup segitu dulu, Pak. Nanti gampang lah. Oke, baik. Kita akan Oma mau nambah atau Oma mau nambah nggak, Opa? Enggak, Oma enggak nambah. Oma enggak tahu itu baru ngapain itu. Pulang pergi terus. Ya, saya kira ya nanti pasti ini sudah waktunya ya. Ya, oke. Ya, baik. Kita akan tutup komsel kita. Kita mungkin nyanyi sedikit aja ya, sedikit aja. Enggak apa-apa, waktunya kalau mau sampai jam 9 kan masih ada. Ya. Kita nyanyi yang tadi Opa nyanyikan itu. Sebentar. Ya, ini. Ku
saat berfirman, saat bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. aman karena menjaga, ku kuat Karena kau menopang hidupku hanya hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Iya, Opa nanti doa berkat dari Opa ya. siap. Ya, oke. Baik, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Komsel Great Miracle ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersharing satu dengan yang lainnya, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mensupport satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan itu memenuhi segala hati kami, memenuhi segala hidup kami, sehingga kami kepenuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarkan kasih itu kami juga luapkan kepada sekeliling kami, kepada keluarga kami, kepada setiap orang yang kami jumpai setiap hari ya Tuhan. Hingga nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami dapat pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah firman itu jatuh di dalam hati kami yang subur. Firman itu boleh berakar kuat, boleh bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa buat kami pribadi, lepas pribadi yang hadir di dalam Komsel ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Opa dan Oma ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan senantiasa melimpah-limpahkan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita buat Amin. Opa dan Oma sekeluarga ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Opa dan Oma, apa yang menjadi pergumulan Opa dan Oma, Tuhan tahu semuanya Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang menurut manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga besar Opa,
anak-anaknya, dan juga cucu-cucunya. Tuhan pelihara mereka Amin. dengan kasih-Mu. Amin. Tuhan Amin. pelihara mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan. Jauhkanlah dari segala sakit dan penyakit. Tetapi Tuhan selalu memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan Oma dan Opa. Kiranya melalui pelayanan Oma dan Opa ini, semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Widakdo beserta ibu dan keluarga ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerinduan hati dari Pak Widakdo untuk bisa bekerja di Jogja. Selain itu juga untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan kami di Jogja ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk Pak Widakdo. Kalau memang itu sudah menjadi kerinduan hatinya, kami percaya Tuhan sanggup melakukannya bagi Pak Widakdo ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan hantar dia ke Jogja. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan genapi. Tuhan bukakan segala langkah-langkahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelihara Pak Widakdo sekeluarga dengan kesehatan, dengan damai sejahtera. Terlebih Tuhan mau curahkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga Pak Widakdo ini. Terlebih khusus untuk Pak Widakdo ya Tuhan. Sehingga dia sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh merasakan hati Bapa. Dia sungguh boleh mengasihi keluarganya. Dia boleh mengasihi sesamanya. Karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi Pak Widakdo ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulannya, untuk penjualan ruko dari temannya ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pembeli yang terbaik. Sehingga ruko ini boleh terjual dan biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan bukakan semuanya bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami sendiri, buat hamba dan juga istri hamba Lydia. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi kami dengan hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi kami dengan damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Dan biarkanlah kekuatan, kesehatan, dan hikmat serta tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kami, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, maupun di dalam pelayanan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa saudara-saudara kami, buat Pak Dewanto yang sedang sakit, juga bersama Ibu Wiwi dan anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan, bahwa segala sakit dan penyakit sudah Engkau sembuhkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Biarlah iman dan percaya Pak Dewanto boleh menerima kesembuhan itu saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu terjadi. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, perlengkapi keluarga ini di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam rumah tangga mereka, dan juga pendidikan anak-anaknya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang tahu terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Mami Melani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan pulihkan pergumulan keluarga daripada Mami Melani ini. Oh, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Karyamu, pekerjaanmu sungguh dahsyat bagi Mami Melani ini Tuhan. Biarlah Mami Melani bersama Yohan dan Nicholas terus merasakan cinta kasih Tuhan yang lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Sehingga mereka meluap-luap dengan kasih dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan Mami Melani, berkati pekerjaan Yohan, dan juga berkati pendidikan Nicholas ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya itu boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Gea dan juga Ibu Gea. Kami berdoa Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi kami mau bawa pergumulan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang campur tangan,
Biarlah Tuhan menjamah setiap hati daripada Pak Gea dan Bu Gea Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada satupun pergumulan yang lebih besar daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan lebih kuasa dari seluruh pergumulan yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Demikian juga berkati anak mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi Pak Gea sekeluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bawa Ibu Linda sekeluarga, Kak Deborah sekeluarga, juga kami berdoa juga untuk Ibu Yuliana sekeluarga, buat Kak Tari, buat Pak Iwan dan Ibu Joyce Tuhan. Seluruh Komsel Great Miracle ini ya Tuhan. Kami rindu suatu hari nanti, minggu depan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, kami menikmati sukacita di dalam Tuhan. Biarkanlah Engkau bangkitkan kembali mereka. Biarkan Engkau kembali nyalakan api roh dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama-sama kami di dalam keluarga Komsel Great Miracle ini ya Tuhan. Kami percaya Komsel ini ada bukan sekedar Komsel biasa-biasa saja. Tetapi Great Miracle sesuai namanya. Ada mujizat besar. Ada kuasa Tuhan yang besar yang ingin Tuhan nyatakan atas setiap kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan berpisah, kami akan beristirahat Tuhan. Kami akan membaringkan tubuh kami yang lelah dan letih. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami di dalam tidur kami. Tuhan menjaga kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis, dari segala kecapean, dari segala kelemahan tubuh. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok pagi kami boleh bangun dan menikmati hari baru, menikmati kasih Tuhan yang baru, yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kebesaran, dan keagungan kami persembahkan kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita aminkan doa berkat ini dan sambil kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah rumah tangga, keluarga, dan pernikahan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah studi anak-anak, belajar bekerja, anak-anak maupun juga usaha pekerjaan kami, keuangan kami oleh Tuhan. Amin. Yes. Diberkatilah kesehatan kami, masa depan kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah pertumbuhan rohani, pelayanan, dan pengenalan kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah apa yang kita lakukan, kita kerjakan bersama dengan Roh Kudus, berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Yes, amin. Mari kita berpisah dengan membawa anugerah yang agung dari Allah Bapa, cinta kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Doa permohonan ucapan syukur berkat kami naikkan kepada Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima jawaban Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Yes. Kita foto sebentar dulu, Pak. Satu. Ya, foto, ikut foto. Ya, sebentar. Ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah, Pak. Terima kasih, Oma. Terima kasih, Opa. Terima kasih, Oma. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu dan berkati. Terima kasih. Salam Terima kasih. Salam keluarga. Salam, Tuhan berkati. Tuhan berkati.